Halo pemirsa Jawa TV, selamat malam, apa kabar? Saya Dista Nugraha bersama Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Salah satu menteri yang banyak mendapatkan sorotan, siapa lagi kalau bukan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Pak Purbaya. Bukan hanya kebijakan-kebijakannya saja yang disorot, bukan saja target-targetnya saja yang memang cukup besar, tapi juga bagaimana gaya berkomunikasi yang selalu menimbulkan pro dan kontra atau bahkan juga kontroversi. Banyak hal yang diperhatikan dari mulai awal dilantik sampai saat ini pun juga masih ada yang memperdebatkan. Bahkan ada pihak yang menganggap gaya berkomunikasi Pak Purbaya ini dianggap terlalu blak-blakan, terlalu buka-bukaan. Sehingga kritik-kritik yang disampaikan harusnya bisa lebih dilakukan secara tertutup. Apakah iya harus seperti itu? Apakah memang pejabat publik sekelas menteri harusnya bisa lebih santun, mungkin bahasanya lebih kalem lagi, atau memang seperti ini yang penting kinerjanya akan dirasakan oleh masyarakat? Kami bahas dalam Bincang-Bincang, pemirsa, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Si Koboi, itulah julukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, sosok Menteri Keuangan Purbaya dikenal dengan gaya komunikasinya yang blak-blakan, namun terbuka dalam setiap kebijakan pengelolaan keuangan negara, terus menjadi sorotan sejak pertama tampil usai dilantik. Setiap keputusan yang dikeluarkan Purbaya kerap membuat getir setiap rekanannya. Hal ini lantaran sikapnya yang kerap menonjolkan sikap realistis sekaligus komunikatif guna memastikan arah kebijakan fiskal dapat dipahami publik secara luas. Dalam berbagai kesempatan, ia tidak hanya menyampaikan angka dan data, tetapi juga menjelaskan konteks kebijakan secara terbuka, mulai dari alasan penyesuaian anggaran hingga strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Purbaya kerap menekankan pentingnya sinergi antar lembaga, terutama dalam menjaga defisit dan efisiensi belanja negara. Ia juga dikenal dengan pendekatannya yang humanis, menggunakan bahasa yang mudah dipahami publik ketika menjelaskan isu-isu kompleks seperti subsidi energi, defisit APBN, hingga penguatan ekonomi daerah. Namun gaya koboynya itu justru menuai banyak pertentangan dan kekhawatiran bagi rekanannya. Hampir setiap kementerian seakan menyindir gayanya yang terlalu terbuka dan dianggap menjadi ancaman. Terbaru, gaya koboynya pun menuai kritik dari mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Sepertinya saya koboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboy, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Berarti komentar Bapak terhadap beberapa menteri-menteri di bawah jabat Prabowo sendiri itu harus instruksi dari Presiden juga? Saya pernah bilang ke beliau, saya akan pastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang go ahead aja jalan. Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan keempat tahun ini. Udah mulai kelihatan kan, saya harus harapkan ke depan lebih bagus lagi. Saya tidak mencampuri kebijakan mereka ya, tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat, karena uangnya kan ada biayanya untuk saya. Lantas bagaimana tanggapan para ahli terhadap gaya koboi Menkeu Purbaya terhadap setiap kebijakan yang berpengaruh pada pergerakan dan pertumbuhan ekonomi negara? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, untuk membahas topik ini pemirsa di studio saya sudah bersama dengan narasumber saya malam hari ini. Saya bersama dengan Mas Tegar Rismanuar, pengamat ekonomi, dan ada Ibu Nur Anafi Farnis, pengamat komunikasi dari Unitomo. Bu Ana, Mas Tegar, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, kita akan koboy-koboyan dulu nih ya. Tapi itulah gaya komunikasi yang akan kita sorot. Apakah memang tepat gaya komunikasi seperti itu di jajaran pemerintahan atau mungkin ada sesuatu yang seharusnya bisa dirubah begitu, dan bagaimana juga kebijakan-kebijakan yang memang belakangan bisa dikatakan masih membuat gaduh suasana bahkan antara jajaran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Usai jeda pemirsa kami bahas dalam Bincang-Bincang.
Ya pemirsa, langsung saja kita bahas terkait dengan cara komunikasi Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kalau komunikasi berarti saya langsung ke Bu Ana. Bu Ana sendiri melihat gaya komunikasi Pak Purbaya beda sekali dengan menteri-menteri yang lain. Bahkan mungkin kita udah lupa ya, terakhir kita punya menteri dengan gaya komunikasi seperti ini tuh siapa gitu ya. Tapi Pak Purbaya muncul dengan kontroversinya di awal sempat agak orang-orang merasa arogansinya ada gitu ya. Tapi secara perjalanan waktu ternyata banyak yang mendukung sekarang. Bu Ana sendiri memperhatikan seperti apa? Ya, kalau saya memperhatikan sendiri sekarang tuh kan era politik kita adalah era politik yang simbolis dan hiperrealitas media. Itu kan ada dua hal itu. Nah, jadi publik itu sebenarnya tidak hanya membutuhkan terkait substansi dari isi kebijakan pesan, tapi dia persona komunikator itu menjadi penting bagi publik. Gaya komunikasinya gitu ya, bagaimana dia pengemasan pesannya gitu. Nah, itu yang ternyata dilakukan oleh Purbaya ini gitu ya. Keberaniannya, spontanitasnya yang tentu itu adalah bertolak belakang dengan gaya komunikasi pemimpin-pemimpin yang ada yang sekarang ini, misalnya yang normatif. Menteri Keuangan sebelumnya. Lah mungkin seperti itu juga ya, yang normatif, penuh kehati-hatian dan sebagainya gitu ya. Sehingga ini menyimpang sekali kalau misalnya Purbaya ini. Namun di tengah trust masyarakat terhadap pemerintah, ini kan memberikan sebuah ruang baru nih, ruang baru, tawaran gaya komunikasi yang baru kepada masyarakat gitu ya, dari istilahnya dari menteri gitu ya, sehingga masyarakat akhirnya mungkin di sana kan tadi dibilang ada kontroversi, ada sebagainya, jadi ada simbol-simbol yang akhirnya bisa dimaknai oleh masyarakat dan diterima. Gitu ya, dengan gaya cowboy-nya ini. Sebenarnya kalau dilihat nih gaya cowboy-nya Purbaya tuh dia sendiri kan yang sebenarnya menyebutkan ketika rapat DPR itu, dia menyebutkan kalau dulu saya di LPS itu saya gaya bahasanya gaya bahasa cowboy nih gitu kan. Nah, dan dari itu dia konsisten dan publik mendengar sehingga melegitimasi dia sebagai seperti halnya gaya cowboy-nya Menke gitu kan. Karena itu konsistensi dan terus menerus sehingga itu menjadi sebuah legalitas politik gitu. Ini apa nih? Berarti gaya baru yang menyegarkan di tengah kejenuhan masyarakat dengan gaya komunikasi sebelumnya, karena kalau coba saya bandingkan dengan Menteri Keuangan sebelumnya yang ya dengan gaya santun, bahasa tertata satu persatu diucapkan. Dulu juga Bu Sri Mulyani dapat dukungan yang luar biasa juga loh. Dipercaya publik juga sangat luar biasa. Tapi dengan gaya yang berbeda ternyata ini juga dapat respon yang bagus gitu ya. Iya betul. Meskipun di awal sebenarnya kan penuh kontroversi, tapi kalau dilihat ya, sebenarnya saya ngelihat kalau gayanya Purbaya tuh, kalau kita ngomongin di struktur pesan kalau public speaking itu kan ada opening, key point sama closing. Nah dia kan selalu sebenarnya bercanda, terus substansinya, terus bercanda lagi, kemasannya Purbaya kan seperti itu. Jadi ketika kita ngobrol dengan orang yang seperti seolah-olah kita merasa dekat gak sih, tidak ada jarak nih, dan itu kan merepresentasikan sisi emosional, membangkitkan sisi emosionalnya orang yang mendengarkan. Gitu kan, menyentuhlah aspek. Dan di era media digital sekarang yang bisa FYP, yang bisa viral itu kan yang bisa menyentuh istilahnya sisi emosional dan memiliki kedekatan gitu loh dengan publik. Nah menurut saya Purbaya ini sudah menampilkan di area itu gitu ya, dengan komunikasinya yang lugas, spontan. Dia kan spontan ya, spontan, lugas, gak basa-basi, itu kayak low contact banget, tidak menggunakan yang high contact yang harus dibuka ini dulu supaya tidak langsung ke poinnya, sehingga itu juga masyarakat tidak perlu paham secara istilah-istilah yang populer yang disampaikan gitu, tidak perlu paham pesannya, tapi itu bisa menyentuh dan diingat. Nah itu kan sebenarnya yang diperlukan ya, deliver informasi dari pejabat publik kepada masyarakat supaya masyarakat lebih bisa menerima. Nah, kalau sekarang mungkin Gen Z bilangnya pakai bahasa bayi gitu lah ya. Iya, pakai bahasa bayi aja. Kadang kan misalnya, aduh saya bertanya dengan nada yang sopan, dengan nada ya lemah lembut gitu kan. Nah itu saya rasa Purbaya ini cukup cerdas untuk bisa komunikasi publik dengan akhirnya nge-branding dia dengan legitimasi politiknya dengan cowboy gitu ya. Kan cowboy itu sebenarnya kan dua sisi juga ya. Kalau kita lihat ya. Bisa jadi itu positif, bisa jadi itu suatu hal yang barbar juga gitu. Nah, itu. Tapi menarik ketika memang berkomunikasi tanpa gap. Kalau kita lihat juga sering Pak Purbaya wawancara dengan pihak media banyak doorstop, tidak ada di forum-forum yang khusus begitu ya. Itu juga menimbulkan
image tanpa gap itu tadi sepertinya. Betul, iya. Jadi komunikasinya juga ya di media pun sebenarnya dia mengolahnya juga dengan sangat bagus ya. Di forum ketika sama DPRD kalau kita lihat ya tanggal 9-10 itu yang sama DPRD itu juga yang viral lagi. Itu juga dia langsung komunikasinya dua arah loh kalau dia itu. Kalau kita perhatikan komunikasinya dua arah. Nah, begitupun dengan ketika doorstop sama media itu juga dia langsung. Berarti kan itu kan tanpa teks ya. Kadang kan doorstop itu kan tanpa perencanaan dan dia bisa mengkomunikasikan itu dan juga akhirnya mungkin kata-kata yang disampaikan kan sebenarnya kata-kata yang lugas. Kadang satu kalimat, dua kalimat, tapi anehnya itu bisa magic ya buat langsung kita tuh yang kayak statement gitu ya. Oh iya ya benar tuh gitu. Oke. Kalau bicara tentang gaya komunikasi tadi Bu Ada bilang ada sisi substansi juga yang sebenarnya harus diperhatikan. Nah, kalau ke substansi ke Mas Tegar kalau melihat perjalanan Pak Purbaya sudah beberapa bulan menjadi Menteri Keuangan, beberapa hal juga akhirnya menimbulkan letupan-letupan. Mas Tegar ngelihatnya substansinya udah pas belum nih di sini? Nah, ini fenomena yang menarik menurut saya. Menteri dengan atribut teknokrat gitu ya. Jadi beliau ini sebenarnya dasarnya kan bukan ekonom gitu ya. S1-nya bukan ekonomi, S2, S3-nya dia baru ngambil ekonomi gitu kan. Terus habis itu dia jabat sebagai dirut di LPS. Kalau saya ngelihat Pak Purbaya ini serasa kayak balik ke zaman kuliah gitu ya. Gimana dosen yang paling pintar di kampus tuh bahasanya teoritis sekali. Sebenarnya bahasanya Pak Purbaya ini teoritis sekali. Jadi kayak velocity of money langsung. Jadi dia nggak pakai bahasa yang muter-muter. Langsung definisinya itu langsung diucapkan. Dan sebenarnya seandainya aspek baiknya adalah yang diucapkan tuh terjadi. Contoh, ya saya akan tarik itu uang di bank sentral. Saya masukkan ke Himbara supaya ekonominya jalan. Sekarang jalan. Langsung dilakukan. Langsung. Gitu ya? Waktu itu setelah dicairkan kan 200 triliun, satu hari setelah itu IHSG hijau. Ya, jadi terus sekarang IHSG mencapai tingkat tertinggi. Rekor, nggak pernah Indonesia IHSG 8.000. Meskipun pada saat beliau dilantik sempat turun. Iya, karena waktu itu kan dia blunder ya secara komunikasi, tapi setelah itu dia perbaiki dan sedikit sebenarnya beda mazhab antara Bu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya. Jadi benar-benar ini freshness untuk ekonomi kita dan terasa sekali bahwa sekarang tuh backbone-nya ke keuangan gitu. Jadi Menko-nya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomiannya itu jadi Pak Purbaya, seolah-olah gitu. Jadi dan satu lagi banyak pencapaian dalam waktu yang singkat ya. Contohnya yang kemarin uang korupsi, yang bea cukai berapa triliun itu dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program pemerintah gitu. Itu belum pernah yang kayak gitu. Kita kan biasanya ngelihat yang kayak gitu di Cina kan. Korupsi dihukum pancung, habis itu uangnya dikembalikan ke masyarakat. Ini sudah. Hari ini fenomena kayak gitu tuh terjadi di Pak Purbaya. Jadi apa yang beliau statementkan, yang terakhir tadi pagi, berarti kemarin ya, dia bilang kita lihat velocity of money di masyarakat sekarang masih low gitu kan. Bahasanya gitu kan, naik turun gitu. Velocity of money masih low, tapi ada satu hal baik, indikator kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah naik. Dan indikator kepuasan konsumen juga naik. Artinya 200 triliun saya ya nggak sia-sia gitu. Nah ini dia selalu ngasih angka. Data dan angka. Sementara hal ini sangat tabu sebenarnya di ruang ekonomi publik ya. Lebih banyak di perusahaan. Dan dia kan background-nya banking gitu kan. Kalau di bank itu kan kalau nggak ada data no sense. Nah itu yang yang dia bawa ke ruang publik gitu, sehingga saya sebagai yang belajar ekonomi juga merasa nostalgia dengan di kampus. Dulu kalau di kampus kalau nggak punya angka, nggak punya data, nggak usah presentasi. Dan ini diterapkan di kementeriannya gitu. Begitu ya, dengan gaya yang sekali lagi kalau berharap berkelanjutan gaya Bu Sri Mulyani memang beda masabnya itu tadi ya. Benar-benar beda gitu. Satunya fiskal, satunya monetary. Gitu. Itulah, nanti kita lanjutkan lagi pemirsa. Usai jeda menarik karena memang dari mulai urusan baju bekas yang sudah bertahun-tahun gitu ya, rasanya selalu dibahas baju bekas impor, tapi masih ada lagi. Belum lagi kita bicara tentang tidak mau bayar utang dari kereta cepat, misalnya dari kementerian, balikan ke Danantara. Itu juga akhirnya menimbulkan manuver-manuver yang baru di Danantaranya sendiri. Kami akan lanjutkan usai jeda pemirsa.
di Bincang-Bincang, pemirsa masih membahas terkait dengan gaya komunikasi Menteri Keuangan Republik Indonesia Purba Yudhisadewa. Nah, kalau belakangan sudah mulai banyak komentar-komentar, ada yang juga menganggap ini terlalu membuat jadi gaduh gitu ya. Nah, saya sekarang ingin bertanya lagi ke Bu Ana nih, apakah memang gaya komunikasi seperti ini konsekuensinya ya akhirnya kegaduhan? Kalau saya ambil contoh misalnya ketika diungkapkan dana mengendap di Pemda yang triliunan itu, bahkan sekelas Gubernur Jawa Barat pun juga dalam tanda kutip kebakaran jenggot gitu dengan data itu. Akhirnya banyak kegaduhan memang di sana. Apakah memang ini konsekuensi dari gaya komunikasi seperti itu atau sebenarnya ya ini ada yang nggak beres dalam sisi pemerintahannya gitu? Ya. Itu sebenarnya gaya komunikasinya Purbaya ini kan misalnya kan dia gayanya kan kayak spontan, lugas. Nah, dari spontan ini kan sebenarnya bisa kayak dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang ya, satu sisi memang itu menunjukkan kedekatan dan langsung kepada poinnya dan kedekatan dengan rakyat gitu ya sama. Tapi di sisi lain itu bisa menyebabkan resistensi politik memang. Ketimpangan. Jadi kan akhirnya kan orang juga, ini maksudnya apa nih? Kalau tidak, ini saya bilang kalau tidak memang pertahanan secara narasinya itu juga kuat. Nah itu jadi harus peduli juga nih terhadap narasi yang dilontarkan. Dan saya melihat Pak Purbaya juga memang dia kompeten, sangat kompeten di bidangnya ya. Yakin betul gitu. Materinya. Jadi sehingga dengan gaya-gayanya yang spontan, gaya-gaya yang informalnya dia sambil bercandaan gitu ya. Tapi ternyata itu dia percaya diri dengan penuh tekanan. Kan tekanan politik ini sangat besar ya tentu. Tapi dia menunjukkan sisi percaya dirinya yaitu karena memang ditopang dengan bahwa dia memang kompeten di bidangnya gitu ya. Kompeten memang. Sehingga percaya diri itu juga muncul dan masyarakat juga yakin dengan ekspresinya dia. Kalau kita lihat kan sebenarnya dari perbalnya juga kejelasan pesannya juga sangat jelas ya. Kalau Purbaya itu sangat jelas. Karena nggak muter-muter implisit, nggak dia jelas kalimatnya kepada poin pendek gitu ya. Jelas. Dan juga dia dielaborasikan dengan non verbalnya. Ya kan, dia kuat banget kan, ekspresif kan orangnya. Dia ekspresif sambil bercanda. Terus ini wajahnya juga, matanya tuh tajam banget tuh kalau udah ngomong menekankan itu udah tajam. Dan dia kalau kita lihat tuh selalu tersenyum loh. Tidak ada wajah tertekan dia seperti kayak itu ya? yang memang betul-betul dia bisa yang namanya membolak-balikan situasi ini seperti apa, menguasai situasi dengan orang yang dihadapinya ini siapa. Nah itu juga tidak hanya kompeten di bidangnya, menurut saya Purbaya juga kompeten dalam menciptakan suasana gitu, suasana komunikasi gitu, dan mungkin suasana komunikasi yang menciptakan emosional publik juga nih, gitu. Itu tapi sih. akhirnya publik seolah-olah berada di belakang Purba Yudhisadewa akhirnya. Betul, karena istilahnya kan trust itu akhirnya muncul loh. Betul, padahal sebelumnya yang kita bahas itu di justru awal publik tuh kehilangan trust nih, ya kan. Dan sebenarnya di awal juga Pak Purbaya kan kontroversi juga kan. Namun di beberapa kalimat dia tuh selalu meyakinkan. Di beberapa kalimatnya dia meskipun yang gaya koboi itu, tapi kalimatnya menekankan dan memang konsisten dan dibuktikan. Apa kata Purbaya itu sehingga pesan-pesan yang disampaikan itu kan akhirnya bisa mengubah sisi perekonomian itu akan seperti apa nih ke depannya. Ya, nah itu sih yang sebenarnya konsistensinya itu dari apa yang disampaikan terus dibuktikan, publik langsung percaya. Dan sekarang kan istilahnya kan yang dieluk-elukan oleh netizen kan ya sentimennya positif. Kalau sekarang nih positif banget dan tinggi kan. Apalagi tidak ada pajak yang dinaikkan ya. Iya betul sekali. Makanya segera beli yang gitu deh. Saya ke Mas Tegar dulu nih. Mas Tegar, kalau kita lihat kan ada serang-serangannya di sini ya. Beliau sempat nyerang Danantara karena nggak mau bayar utang kereta cepat. Mungkin ada beberapa pihak kementerian yang juga diserang juga. Di sisi lain pemerintah daerah belakangan juga diserang dengan dana mengendap. Khawatir nggak sih kita melihat dengan sibuk saling serang ini akhirnya membuat jadi jalannya pemerintahan jadi nggak tenang gitu akhirnya? Oke, kalau saya ngelihatnya malah point of view saya malah sebaliknya ya. Ini membuat masyarakat jadi yakin gini. Satu, sempat viral ya itu Purbaya versus everybody. Ya kan, akhirnya dibantu sama yang setipe ya kalau di meme itu. Yang kedua, Purbaya ini bukan orang politik. Dia nggak ada afiliasi ke partai politik manapun. Dan satu lagi yang sering
Pak Purbaya sebut atau di endorse tuh saya tuh kepanjangan tangan dari Pak presiden gitu ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya Pak Purbaya ini sedang melakukan audit. Kalau konteksnya keuangan, ini beliau sedang melakukan audit. Mana yang nggak beres, diberesin gitu. Baik secara performance-nya atau yang kedua caranya, cara mengelolanya. Jadi ya kita lihat aja baru berapa lama lah ini, itu terkuak semuanya gitu ya, terkuak semuanya. Dan ya kita yakin bahwa tim di belakangnya Pak Purbaya ya bukan tim yang ecek-ecek gitu ya, timnya pasti sangat berkompeten dan sepengetahuan saya gitu ya, dan menurut informasi juga KPK tuh mau turun. Dan maksudnya ini entitas-entitas ekonomi ya, keuangan yang dia punya power secara hukum itu mau turun ketika diperintah sama Pak Purbaya. Nah ini kan artinya Pak Purbaya ini kan ya tadi endorsementnya sangat kuat sekali gitu kan. Itu dan ketika misalkan terjadi gejolak ya, itu pun pasti saya sempat tuh lihat ini lucu-lucuan gitu ya, postingan salah satu kepala daerah Jawa Timur gitu ya, kan dipanggil semuanya, menghadap satu persatu ke Pak Purbaya untuk negosiasi ya APBD tahun 2026. Nah salah satu postingannya, wes manut opo jari. Nah artinya kan semuanya sudah di set gitu ya, dan satu statementnya Pak Purbaya, ya kita akan ambil mana yang tidak terserap dengan maksimal. Nah selama ini yang tidak terserap maksimal ini bisa jadi quote and quote, jadi asumsi ya ada ketidakberesan di sistem dan caranya gitu. Nah ini diperbaiki sama Pak Purbaya, which is good menurut saya. Market akan merespon itu dengan baik. Banyak hal baik dampak dari keuangan negara kita yang makin baik sama Pak Purbaya. Apakah itu cara beliau untuk memaksimalkan dulu sistem-sistem ini yang harusnya bisa berjalan dengan efektif dibanding harus kita memungut pajak misalnya atau kebijakan-kebijakan non populis lainnya? Nah kalau konteksnya pajak yang nggak dinaikkan tuh sebenarnya beliau berpedoman pada gini, velocity of money-nya. Jadi perputaran uang di negeri ini itu tuh belum sesuai dengan ekspektasi beliau. Kalau kecepatan putaran uang itu masih lambat, artinya orang tuh belum mau belanja, belum mau ngeluarin uangnya. Kalau uangnya nggak dikeluarin, ya ekonomi nggak maju. Beliau punya target 5,8. 5,2 sampai 5,8 di akhir tahun. Pertumbuhan. Ditutup nanti 5,2 sampai 5,8. Nah kalau velocity of money-nya nggak gerak kenceng, Mas, maka itu nggak akan tercapai. Ya maka ya dia kembali lagi ngomong bahwa kalau misalkan ada apa-apa di keuangan ya dia nggak akan naik pajak dulu. Gitu. Lah wong ibarat kata ini aja ekonominya belum sesuai dengan target, kok kita sudah narik pajak. Kecuali kalau velocity of money-nya tinggi, ekonominya naik, dia akan dapat pajak. Dan dia sudah ngitung. Di 2026, kalau velocity of money-nya dapat segini, saya akan dapat tambahan penerimaan negara dari pajak segini. Nah itu yang biasanya di menteri-menteri lain nggak ada. Dan itulah kenapa beliau agak risih juga ketika ada dana mengendap dari pemerintah yang sebegitu besar. Nggak sedang dijalankan gitu istilahnya ya. Karena itu juga sebenarnya potensi untuk bisa menggerakkan perekonomian juga. Kami lanjutkan usai jeda, pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Ya, kembali dalam Bincang-Bincang pemirsa. Gaya komunikasi dengan gaya koboi ala Purbaya Yudisadewa, apakah punya konsekuensi selain menimbulkan kegaduhan? Saya kembali ke Bu Ana. Bu Ana, kalau bicara tentang gaya komunikasi seperti ini kan cenderung nih, saya khawatirnya nih akhirnya selain banyak dukungan dari masyarakat, di sisi lain mungkin secara sistem atau secara sisi pemerintahan, ada yang akhirnya merasa tidak nyaman gitu ya, mungkin divisinya dituding ini, dituding itu, akhirnya ini kan akhirnya membuat jadi gaduh ya, gaduh dan nggak kompak gitu istilahnya. Nih di pemerintah. Apakah memang ini harus dipertahankan atau sebenarnya perlu dipoles lagi supaya pemerintah kan harus tetap kompak terlihat di masyarakat gitu? Nah sekarang ini kalau menurut saya lihat di sentimen-sentimennya di sentimen-sentimen di media sosial itu kan sekarang kan publik tidak lagi terbuai dengan suatu hal yang ditampilkan yang sangat
bagus, baik-baik aja. Justru yang sifatnya lebih ke melawan kan sekarang langsung FYP ya, langsung viral. Rebel gitu. Langsung ya itu. Berbeda kan kalau dulu kan kita memang sudah terdidik atau terlatih untuk area itu, tapi ternyata kepercayaan publik akhirnya disalahgunakan istilahnya ya, bahwa ternyata kepercayaan publik yang memang menyukai misalnya tipe pemimpin yang memang normatif, penuh kehati-hatian, akhirnya itu membuat di era tadi saya bilang hiperrealitas media ini kita akhirnya nggak membutuhkan itu, justru membutuhkan yang banyak out the box-nya tuh seperti apa nih, yang keren nih, yang bisa mendobrak semuanya. Justru itu yang sebenarnya kan dinanti-nanti oleh publik, apalagi terkait dengan after krisisnya yang kemarin itu ya, yang demo dan semuanya. Nah di era itu akhirnya kan publik ini lagi krisis kepercayaan. Nah dengan tampilan yang berbeda itu memberikan nuansa baru dan juga pemahaman baru juga dan ruang baru dan kepercayaan. Jadi publik ngerasa dirangkul bersama-sama gitu loh. Jadi makanya publik tuh sekarang merasa bersama-sama melawan banyak hal gitu loh bersama Purbaya ini. Namun kalau misalnya kita lihat nih misalnya dari segi pemerintahan apakah ini harus dihalusin? Menurut Purbaya sendiri katanya dia sudah cukup halus ya dengan gaya koboynya dia ketika di DPRD itu. Ini saya sudah cukup halus loh, padahal dulu dia koboy gitu ya. Jadi padahal ini juga menurut saya framing yang sangat bagus ya. Dengan gaya koboynya supaya bisa diterima oleh masyarakat. Timnya ini luar biasa nih, keren nih. Itulah. Karena komunikasi ini bisa dipoles untuk menjadi sebuah citra gitu ya. Betul. Kita tahu contoh misalnya Pak Prabowo di era sebelum sekarang dengan image ketika kampanye yang terakhir dengan joget gemoynya itu adalah bentuk komunikasi. Pak Purbaya kalau menurut Bu Ana ini adalah sesuatu yang memang real dari dalam tapi diatur sedemikian rupa atau ini spontanitas aja begitu sebenarnya? Karena kalau misalnya komunikasi itu kan terlihat ya, kalau semuanya di setting itu justru malah terlihat ketidakkompetenannya, ya kan. Tapi menurut saya ini yang di setting adalah suasana dan persepsi publiknya di sana gitu ya. Persepsi publiknya inilah gimana caranya nih, karena dia sendiri kan menciptakan koboi itu sebenarnya dia yang menarasikan ketika rapat di DPR saya loh, kalau dulu biasanya gayanya gaya koboi, ini sudah dihalusin. Nah kata DPR-nya waktu itu disampaikan, gak apa-apa gaya koboi asal bisa mendeliver informasi itu. Gitu kan. Nah akhirnya digunakan dan itu menjadi pembicaraan di publik. Nah yang paling krusialnya adalah justru dia mampu menciptakan gaya koboinya itu untuk disetting di masyarakat dan masyarakat mau menerima. Publik mau menerima itu. Jadi dia tidak mengubah secara, karena susah loh kalau misalnya non verbal, dia kan ekspresif orangnya. Masa harus hati-hati, harus begini, itu susah ya. Kayak senyum semua kalau di setting itu kan kita bisa melihat gitu. Tapi menurut saya itu cukup alami gitu ya. Alami memang gayanya dari dulu seperti itu. Tapi bagaimana ini persepsi publik yang harus diciptakan supaya bisa lebih menerima dengan gaya komunikasi yang seperti itu. Dan menurut saya itu cukup berhasil. Sangat berhasil. Meskipun ya. nggak ada role model sebelumnya sepertinya, apalagi di bidang keuangan ya. Betul sekali. Dan kalau dilihat kan sekarang sentimennya dia positif dan bahkan mungkin daftar kinerja yang paling terbaik kan kalau dilihat tuh di presentasenya itu juga Purbaya juga kan gitu. Itu jadi imbasnya ke sana. Tapi di sisi lain kalau saya ke Mas Tegar sendiri melihat dari manuver yang dilakukan Pak Purbaya, kebijakan-kebijakan ekonominya pun ini kan 2025 tinggal beberapa bulan lagi. Ini APBN juga kemarin untuk 2026 untuk yang pertama kali pemerintah Prabowo Gibran menyusun untuk APBN. Mungkin nggak ini manuver dari Pak Purbaya ini mencapai target untuk tahun 2025 ini? Kalau dilihat dari target utamanya di pertumbuhan ekonomi kan sebenarnya indeks dari agregat seluruh indeks gitu ya. Angka terakhirnya sepertinya tercapai 5,2 sampai 5,8. Karena ya cara beliau itu menginjek dana, jadi sebenarnya ini hacking gitu ya. Jadi dia mencoba satu mekanisme yang nggak umum gitu ya, nggak umum karena kalau yang sebelum-sebelumnya itu prudensial gitu, jadi lebih berhati-hati. Sementara ini ya kalau nggak all in gitu ya, kayak beliau kan teknokrat gitu ya, kalau nggak all in ya nggak high risk, high return gitu, maka beliau pasang itu ya 200 triliun cairkan. Meskipun ada aspek kehati-hatiannya, dia juga lihat performance di bank-bank tertentu gitu. Itu. Terus yang kedua adalah dia akan ngambil atau realokasi budgeting yang idle atau tidak terpakai di kementerian atau OPD gitu kan. Diambil untuk di
dialihkan ke kementerian yang lain gitu ya. Terus satu lagi yang menarik adalah sampai Danatara aja dikritik ya. Masa nggak ada orang pintar di Danatara gitu. Balik lagi ditaruh ke pemerintah ya, obligasi pemerintah gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan ini ya track recordnya kejaga terus dan sebenarnya kan beliau ini baru ngepel aja. Belum di mesin utamanya beliau gitu ya. Jadi kita akan lihat mesin utamanya di 2026 nanti. Ini kan dia ngepel atau yang tadinya itu dikunci gitu ya, pertumbuhan ekonominya dikunci, sekarang dibuka sama beliau. Jadi Mas Tegar melihat ini masih ini baru langkah-langkah awal aja nih kategorinya. Awal. Jadi ini baru buka keran aja. Belum gitu. esensinya Belum di genuinitasnya beliau gitu ya. Gimana tone-nya beliau itu belum. Baru apa ya? Ya masih intro banget lah. Kalau ini musik lagu ini intro banget gitu. Dan kita udah tahu oh ini genrenya kayak gini. Tapi intronya udah berisik ya ternyata. Berisik. Ya, ini berisik banget lah. Kalau rock kurang ini metal malah kayaknya. Jadi berisik banget dan ya kok bersyukurnya performance-nya sesuai dengan apa yang beliau statementkan gitu. Dan satu hal kalau konteksnya komunikasi sebenarnya beliau itu juga kehati-hatian gitu. Misalkan ditembak wartawan, something yang konteksnya beliau belum tahu dia akan cek dulu. Jadi dia nggak akan komentar. Nggak akan mengeluarkan statement. Dia saya akan cek dulu. Saya belum rapat dengan si A. Saya belum ketemu si A. Besok saya akan ketemu si A. Habis itu kita ketemu lagi gitu. Jadi selain di performa ekonomi dijaga sama beliau, yang kedua kalau saya kok ngelihat beliau ini sangat konsen ke indeks kepercayaan konsumen, karena IMK ini nanti ujungnya ke investasi. Kok saya lihatnya nanti 2026 itu investasi akan gerojok lagi. Jadi beliau ini memperbaiki rating investasi negara kita yang sempat turun karena 1 tahun ini kan kita turun karena beberapa hal. Dan itu harus ada kerjasama dengan pihak-pihak kementerian lain juga pastinya, nggak cuman Menteri Keuangan yang bisa gerak sendiri kalau seperti itu, gitu kan? Betul. Jadi sebenarnya ya semuanya by setting sih. Kalau menurut saya di belakang layar semuanya di setting sih. Kayak gitu. Nah, itulah kenapa ketidakkompakan ini sebenarnya nggak cuman nggak boleh gitu ya, hanya terlihat, bahkan di belakangnya pun juga mau nggak mau harus kompak karena Menteri Keuangan kerja sendiri juga nggak mungkin gitu ya pemirsa. Nah, nanti kita lanjutkan lagi nih. Saya masih punya banyak bahasan terkait dengan gaya komunikasi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Usai jeda pemirsa. Ya, pemirsa kembali dalam bincang-bincang. Kalau gaya komunikasinya memang seperti ini dan tadi menurut Ibu Ana juga ini bukan sebuah polesan tapi memang pencitraan yang real gitu ya ini ya. Memang gaya komunikasinya seperti itu. Tapi di sisi lain kalau bicara tentang statement bahwa saya ini panjangan tangan dari presiden, apakah sebenarnya itu statement tameng untuk bisa mengamankan manuver-manuvernya atau gimana nih Bu Ana melihatnya? Kalau saya melihatnya bahwa ini kan publik itu kan juga suka hal-hal yang sifatnya menyentuh sisi emosional, hiburan dan sebagainya. Dan ketika ada pernyataan itu kan seolah-olah akhirnya statement yang benar, akhirnya kan video-video itu juga kan jadi statement satu-satu kan. Dan itu menjadi suatu hal yang bagi publik wah juga nih gitu ya. Nah hal-hal itu berarti statement yang memang menguatkan semacam tagline pesan yang akhirnya karena Purbaya ini saya lihat tuh banyak mainin di kalimat-kalimat yang singkat, tapi itu bisa diingat gitu, singkat yang bisa diingat gitu. Nah kayak saya ini perpanjangan dari presiden itu kan ramai banget sampai viral, sampai akhirnya itu juga yang menjadikan akhirnya mungkin senjata nih modal besar supaya publik percaya. Jadi nggak banyak yang disampaikan sedikit, namun akhirnya bisa mudah untuk diingat. Nah itu sebenarnya gaya komunikasi juga yang low contact yang bagus juga karena ini dia, saya ngelihat kalau Purbaya ini tidak hanya cerdas dalam dia berbicara, tapi saya ngerasa dia cerdas dalam mendengarkan. Dia tidak defense untuk dikritik soalnya gitu. Jadi sebelum dikritik juga dia sebenarnya statement-statement itu kan adalah garda terdepan untuk akhirnya orang juga susah masuk ke dia kan gitu, seperti itu. Nah itu jadi dia juga cukup cerdas, menurut saya cukup cerdas dalam hal mengolah pesannya, namun dia juga cerdas dalam hal mendengarkan
gitu ya. Jadi dia tidak takut dikritik nih, kelihatan tidak takut dikritik. Makanya tadi ada pesan-pesan yang nanti saya misalnya cari data dulu, nanti saya ini, dia udah siap gitu loh. Dia mau apa aja, ayo kita terbuka seperti itu. Saya lihat Pak Purbaya juga nggak terlalu banyak di sosmed. Padahal kalau kita bicara tentang pemerintahan sekarang, biasanya pemerintah itu akan bermain sosmed untuk brandingnya membangun gitu ya. Gimana menurut analisa Bu Ana? Nah, karena sebenarnya yang dia tuh tidak main sosmed yang personal ya. Tapi dia kalau kita lihat dia cukup tampil banyak loh di media. Medianya semua dimainkan sama dia. Forum akhirnya jadi baik di forum maupun di media sosial dan media online itu dia memainkan semuanya, mengelaborasikan semuanya sih kalau menurut saya. Dan justru di sanalah manajemen kesan atau manajemen image-nya itu dibentuk di area itu. Dan juga dielaborasikan dengan pesan verbalnya dan non verbal serta konsistensi. Konsistensinya itu sih terhadap pesan-pesan yang disampaikan kan terjadi semua gitu loh, apa yang dia sampaikan oh iya benar juga tuh bisa dibuktikan gitu. Jadi sebenarnya nggak mutlak pejabat publik tuh harus punya sosmed personal. Iya. Tapi dia juga mau loh jadi nggak semua pejabat publik tuh mau loh kalau diwawancara oleh media-media kan. Betul. Nah Purbaya ini mau loh dan dia dengan sangat percaya diri dia mau diwawancara oleh media itu sendiri kan. Nah sebenarnya itu kan sedang menciptakan jejak-jejak digital yang banyak, tidak perlu mengedukasi itu kan tidak perlu sebenarnya di personal aja, tapi kan ketika kita mengelaborasikan yang media sosial, di X juga ramai loh, X tuh ramai kritik juga kan di awal. Nah di X, di TikTok itu yang paling banyak itu menampilkan Purbaya itu adalah di TikTok kan. Itu di TikTok sama di Instagram. Nah dia memainkan algoritma itu sebenarnya. Dan media online tentunya. Di media online juga dia banyak sekali ya. Dia sering banget loh setiap kegiatan wawancara ini. Dan semuanya pasti ke dia gitu, terpacu ke dia kan. Nah di sanalah waktu dia untuk bisa memainkan, untuk dia menciptakan jejak-jejak digitalnya gitu. Jadi tidak hanya terkait dengan narasi kebijakan-kebijakan yang dia sampaikan gitu ya, tapi bagaimana itu menjadi sebuah jejak digital yang semua orang tuh harus tahu, harus paham gitu loh. Nah itu sih, itu yang bagusnya itu adalah hal-hal yang tadi istilah-istilah, tapi masyarakat tuh jadi ngeh gitu sama istilah-istilah itu. Jadi justru dia menguasai media sosial tanpa harus dia mengedepankan media sosial personalnya. Makanya tadi saya bilang pandai menciptakan suasana komunikasinya sehingga dia bisa memainkan area-area media yang mengkonvergensikan gitu, media online-nya, media ininya yaitu gitu loh. Memanfaatkan momennya itu dapat banget nih Pak Purbaya itu jagonya di sana. Saya ke Mas Tegar ya. Mas Tegar melihatnya apakah memang ini kepanjangan tangan dari presiden dan begitu detail presiden mengatur atau sebenarnya apa nih statement bahwa saya ini kepanjangan tangan dari presiden yang disampaikan oleh Pak Purbaya? Apakah memang itu upaya dia untuk meyakinkan publik bahwa apa yang dilakukan itu presiden yang minta loh gitu? Ya, kalau saya ngelihatnya sebenarnya ini adalah bukti dari Pak Prabowo itu untuk pertama kali menurut saya memilih menteri dengan merit system. Jadi meritokrasinya jalan untuk Pak Purbaya. Artinya screeningnya clear. Memang ahli di bidang ekonomi gitu, meskipun placementnya di Menteri Keuangan. Sebenarnya kan beliau ekonom, tapi untuk fiskal aja gitu. Sebenarnya dia lebih superpower dibandingkan, bukan saya mengeluh-ngeluhkan, bukan. Itu satu. Jadi endorsement itu bentuk dari wujud meritokrasinya Pak Prabowo menurut saya. Yang kedua, beliau ini kan sebelumnya dekat dengan beberapa ring satunya Pak Prabowo ketika di LPS gitu ya, secara circle memberesin 1, 2, 3 gitu ya. Dan beliau ini juga sebenarnya staf ahli di Maritim sebelumnya, sebelum di LPS di Maritim, terus bantu KPS waktu Pak Jokowi gitu. Nah, dan nggak ada berita jelek, nggak ada berita jelek terkait beliau ini. Artinya semua proyek yang dia terima itu selesai. Nah, ini yang jarang banget kita tahu gitu ya, menteri yang perform. Ya, jadi ini kayak kita sebagai masyarakat itu kayak wah ini kita haus terus ini digerojok gitu ya. Persona baru yang achievement-nya bagus, terus betul tadi nggak defending gitu ya. Jadi ketika ada serangan apapun gitu ya, serangan apapun ya beliau
siap gitu ya, siap dengan genuinitasnya. Oke. Jadi dia nggak ofensif kayak menteri yang lain kayak gitu. Jadi betul satu dia merit sesuai dengan keahliannya. Oke. Karena dia sempat statement ketika saya di maritim saya nggak tahu harus ngapain. Ya tiap hari saya mancing-mancing aja gitu. Nah kan maritim gitu kan. Nah ketika di ekonomi ya ini kegiatan saya, aktivitas saya tiap hari. Saya akan makan semua yang nggak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Oke. Jadi menurut saya ya Pak Purbaya ini sesuai di waktu yang tepat juga datangnya dan semoga nggak blunder. Nah, itu. Karena kalau blunder ini benar-benar ngehit ya, punchline banget nih kalau misalkan di komedi ya. Dan kalau tadi bilang memang dia nggak punya media sosial, tapi dia klipernya banyak. Betul. Di mana-mana dan di forum ini mulai masuk ke forum akademik gitu. Bagaimana dari seorang ekonom menjadi teknokrat lalu balik lagi ke ekonom tapi dengan cara yang tidak normatif gitu. Oke. Ya itu mungkin juga settingan dari timnya juga gitu, bisa jadi kayak gitu. Dan beliau jalankan itu all out komitmennya gitu ya. Tapi di sisi lain hati-hati jangan blunder gitu. Kita seolah-olah kayak sambil ngawal sambil ngeri-ngeri sedap juga nih, jangan ntar ada kesandung apa gitu. Karena kita punya gitu ya beberapa pejabat publik sebelumnya yang memang mungkin dar-der-dor bahasanya zaman sekarang, tapi di sisi lain akhirnya blunder seolah-olah kayak terjungkal dan lenyap akhirnya. Usai jeda kami lanjutkan. Saya berada di segmen terakhir untuk bincang-bincang pada malam hari ini. Pemirsa, saya langsung ingin ke Bu Ana. Bu Ana, kalau melihat gaya komunikasi Pak Purbaya, sebenarnya kalau kita mau cek dulu-dulu tuh ada Pak Ahok yang juga ceplas-ceplos, Bu Risma yang juga bisa marah di mana-mana, tapi marahnya juga nggak dihujat publik seperti itu waktu menjadi wali kota Surabaya. Tapi kita lihat Bu Risma ketika menjadi pejabat di Kementerian, Menteri Sosial, gaungnya seolah hilang. Pak Ahok juga ketika akhirnya tidak berhasil menjadi gubernur DKI, hilang juga begitu. Apa nih kuncinya ketika Pak Purbaya juga punya style seperti ini? Kita takutnya nih nanti ada yang blunder atau apa? Atau memang akan sangat aman? Karena sekali lagi bedanya adalah beliau tidak terafiliasi dengan politik. Nah, tetap kita juga sebagai publik juga ya, euforia sekarang itu kan kita menemukan nih pejabat publik yang segar dan memang berbeda gitu. Tapi itu kan hanya sekedar euforia aja, ini baru beberapa bulan kan. Nah, kita harus menjaga nilai objektivitasnya juga nih. Nah, gitu, ini penting ya. Objektivitas terhadap kinerjanya, gitu. Jadi kehati-hatian mengeluk-eluk kan boleh gitu, tapi kita juga harus menjaga, mengawal gitu ya kebijakan-kebijakan yang dia akhirnya sampaikan gitu. Jangan sampai kita terbuai oleh euforianya itu aja gitu loh, terbuai oleh euforia manajemen image-nya dia aja gitu ya. Nah sejauh ini kan memang cukup konsisten. Namun tadi kalau pesan saya sih lebih kepada kita harus menjaga nilai objektivitas kita terhadap kinerjanya harus ada gitu. Boleh kita suka secara personal gayanya, tapi tetap ada objektivitas terhadap nilai-nilai kinerjanya yang memang dia paparkan ke publik kebijakan-kebijakan apa, dan kita harus tetap kawal di area itu. Kalau saya sih. Underline di kita tetap harus objektif dan mengawal itu ya. Masyarakat yang dikawal banyak banget kayaknya ya. Saya ke Mas Tegar lagi. Mas Tegar, kira-kira apa nih tantangan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang harus dijaga betul supaya nggak blunder lah gitu dan sukses untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Ya, satu buat Pak Purbaya ini fiskalnya kan kita defisit terus ya. Ini kalau misalkan berimbang aja, ini jadi capaian rekor kedua setelah IHSG gitu. Oke. Ini kayaknya sedang dikejar sama beliau. Terus yang kedua adalah ya balik lagi KKN ya, korupsi kan juga sedang dikejar sama beliau. Kalau misalkan pengungkapan kasus korupsi dan jumlah kerugian negara yang bisa direcovery semakin banyak, artinya moral hazard dalam perekonomian tuh baru beliau juga yang bisa bikin seperti itu. Terus yang ketiga, menurut saya semoga beliau jadi seperti waktu di LPS, the lender of the last resort, atau senjata terakhir ketika ada proyek yang lucu-lucuan. Oke. Ya, karena ujungnya pensaringan terakhir itu ada di APBN gitu ya. Misalkan ada proyek yang tidak masuk akal,
Ya semoga dari Kementerian Keuangan melalui Pak Purbaya ini tidak sesuai dengan arahan Presiden, ini tidak sesuai dengan garis besar haluan negaranya. Dan satu lagi, sebenarnya tadi ada bumerang juga, misalkan jangan-jangan ketika Pak Presiden appetite-nya geser dikit, yang tadinya tegas, jalanin dikit lah Pur, kan gitu biasanya Pak Purbaya gitu kan, sesuai dengan ceritanya Pak Purbaya, geserin dikit dah Pur. Ya ini jadi melembek. Nah kita nggak mau poin yang ketiga ini terjadi gitu ya. Jadi semoga ya sesuai dengan arahan, sesuai dengan appetite-nya beliau, sesuai dengan keilmuannya beliau. Ya. Gitu Jadi sih. Pak Purbaya kenceng, Pak Prabowo-nya juga harus mengawal dengan kenceng juga gitu ya. Kalau ada proyek lucu-lucuan, bikin jadi nggak lucu gitu ya. Ya betul. Mas Tegar terima kasih, Bu Ana terima kasih untuk ulasannya juga menarik karena memang kalau bicara tentang kebijakan-kebijakan pemerintah apalagi terkait dengan perekonomian tentu ini menjadi garda. Siapa sih yang nggak pengen sejahtera dan biasanya kalau sejahtera itu kaitannya dengan ekonomi terlebih dahulu. Tapi Pak Purbaya kerja sendiri rasanya juga nggak mungkin. Mudah-mudahan juga kabinetnya kompak. Saya Dita Nugraha pamit, mirsa terima kasih sudah bersama Bincang-Bincang. Selamat malam, sampai jumpa.